Halo pemirsa Davika TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Biwan Suwardi yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program acara Berita Sepekan. Pemirsa, di sorotan yang pertama menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, sebanyak 30 personil Linmas atau pelindung masyarakat di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah akan ikut mengibarkan bendera bersama dengan para pasukan pengibaran bendera. Sebanyak 30 personil Linmas atau pelindung masyarakat di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah akan ikut mengibarkan bendera saat upacara 17 Agustus mendatang di Kecamatan Bangunrejo. Ke-30 personil Linmas yang sengaja diseleksi dari 17 kampung tersebut dilatih baris berbaris berbarengan dengan 30 personil pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang direkrut dari sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kecamatan Bangunrejo. Menurut pelatih Paskibra, Bribka Leonardo, ini merupakan inovasi pertama yang dilakukan di wilayah Kecamatan Bangunrejo yang bertujuan untuk memberi semangat kepada Linmas agar terlibat dalam pengibaran bendera pada upacara 17 Agustus tahun ini. Ya baik, jadi 2024 ini Kecamatan Bangunrejo kita melibatkan satuan Linmas dari dua kampung, yaitu Linmas Kampung Sukanegara dan Linmas Kampung Sidorejo untuk menjadi pasukan pengawal Paskibra Kecamatan Bangunrejo. Untuk jumlah satu Linmas berjumlah 30 personil. Kemudian untuk Danpasya kita ngambil dari Satpol PP Kecamatan Bangunrejo. Kemudian untuk jumlah anggota pasukan pengibar bendera Kecamatan Bangunrejo adalah berjumlah 30 personil yang terdiri dari SMA yang ada di Kecamatan Bangunrejo yang telah diseleksi di bulan Februari. Menanggapi inovasi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Baroji, sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, serta berharap agar inovasi serupa dapat diterapkan di seluruh Menanggapi inovasi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Baroji, sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, serta berharap agar inovasi serupa dapat diterapkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu luar biasa itu proposal yang baik dalam rangka kita menyambut Hari Kemerdekaan RI, sebuah keunikan saya rasa, dan saya pikir itu juga menjadi kebanggaan dari para Pak Linmas sendiri ya. Saya pikir bagus itu kalau dalam rangka pengibar bendera ya, nanti itu Linmas memang mumpuni, bisa khidmat, bagus. Saya pikir seluruh Lampung Tengah diadakan lebih bagus itu. Saya pikir lebih bagus. Saya pikir juga jangan karena ini ya, mungkin jangan karena ini tahun politik, saya pikir justru ada bagusnya juga kalau ada kolaborasi antara siswa-siswa di sekolah di kecamatan tersebut dengan Linmas sendiri. Saya rasa itu akan menjadi lebih bagus, karena kalau kita selampung Tengah ini pengibar bendera pusakanya semua dari Linmas, tentu kita juga kasihan pada siswa-siswa yang ke depan dia masih ingin memiliki harapan yang tinggi terkait masalah pengibar bendera pusaka ini tentunya. Bagaimanapun Linmas ini termasuk menjadi bagian daripada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Harapan saya sih bisa dibina dengan baik, diberdayakan dengan baik, dibenahi juga dengan baik, bahwa mereka itu ingin menjadi warga negara masyarakat yang disiplin, tapi tentu pembinaan yang kontinu harus diberikan kepada Linmas sendiri dari pemerintah daerah Lampung Tengah. Ya salah satunya manakala nanti mereka bisa menjaga disiplin yang baik, salah satunya di Kecamatan Bangunrejo kan, akhirnya mereka bisa masuk jadi dalam pasukan pengibar bendera pusaka. Pemirsa, pemerintah Kota Metro optimis 96 titik proyek infrastruktur rampung dari target yang ditetapkan pada Agustus tahun ini. Pembangunan yang meliputi beberapa perbaikan jalan utama, jalan lingkungan, serta fasilitas gedung kelurahan sudah menyentuh angka di kisaran 75%.
Pemerintah Kota Metro optimis 96 titik proyek infrastruktur rampung dari target yang ditetapkan pada Agustus tahun ini. Pembangunan yang meliputi beberapa perbaikan jalan utama, jalan lingkungan, serta fasilitas gedung kelurahan sudah menyentuh angka di kisaran 75%. Laporan Dinas PU Kota Metro 62 titik dari 96 perbaikan infrastruktur milik Kota Metro sudah selesai dikerjakan. Sementara, laporan tingkat kemantapan jalan di Kota Metro dari hasil survei pihak konsultan di angka 83,92%. Sebaran pembangunan terdiri dari jalan beton sepanjang 18,36 km, hotmix 528,14 km, dan jalan telfor atau kerikil 19,03 km. 6 titik jalan lingkungan itu yang info tadi pagi berkontrak 62 titik. Nah, sebagian sedang proses di e-katalog untuk segera berkontrak. Nah, ini yang saya minta para rekanan yang di pekerjaan jalan segera mempercepat proses itu. Ya, tingkat kemantapan jalan di Kota Metro ya, survei terakhir Desember 2023 itu kita sudah di angka 83,92% kemantapan jalan di Kota Metro. Kemantapan jalan itu, jadi itu berdasarkan hasil survei. Berdasarkan pertama kita klasifikasi ada jalan tingkat kerusakannya rendah, sedang, dan tinggi. Itu ada klasifikasinya. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV mengabarkan. Di berita selanjutnya, pemirsa, DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah menggelar acara peringatan peristiwa kudeta 27 Juli atau Kuda Tuli di Sekretariat DPC PDIP Perjuangan Lampung Tengah pada Sabtu 27 Juli 2024. Peringatan Kuda Tuli tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan peristiwa berdarah pada 27 Juli 1996 kala itu. Kegiatan dilanjutkan dengan membagikan bendera merah putih kepada warga dan juga para pengguna jalan. DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah menggelar acara peringatan peristiwa kudeta 27 Juli atau Kuda Tuli di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah pada Sabtu 27 Juli 2024. Peringatan Kuda Tuli tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan peristiwa berdarah 27 Juli 1996 kala itu di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa itu bukan hanya merupakan bagian dari sejarah, tetapi juga pengingat akan perjuangan dan tekad yang diperlukan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Dalam hal ini, mewakili Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Kadek Joko Suprihatin menyampaikan, dalam peringatan ini, mari renungkan kembali nilai-nilai yang dipegang teguh, yaitu keadilan, persatuan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut adalah fondasi yang membuat PDIP kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Lebih lanjut, Kadek Joko menyampaikan, para kader harus menjaga semangat persatuan dan gotong royong, serta mendukung proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab, dengan tekad dan semangat yang tinggi, mewujudkan cita-cita bersama untuk Lampung Tengah yang lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman media. Pada tanggal 27 Juli ini, seluruh kader PDI Perjuangan di Indonesia hari ini memperingati momentum bersejarah Kuda Tuli. Artinya inilah bentuk cikal bakal reformasi di negara kita ini. Nah, makanya sesuai dengan perintah DPP, Ketua Umum, sampai tingkat pelosok, kader Partai PDI Perjuangan memperingati hari ini sama-sama. Om, ini kan bertepatan di hari Sabtu dengan peristiwa yang sebenarnya juga di hari Sabtu. Apakah itu juga salah satu alasan kita memperingati hari ini? Iya, karena terjadinya itu tanggal 27 Juli itu hari Sabtu. Makanya setiap dikatakan sama
teman-teman, inilah hari Sabtu yang kelabu, di mana mengenang sejarah tragedi di Jakarta pada waktu itu. Nah inilah kita jangan melupakan dengan peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Kamu untuk DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah sendiri dalam memperingati kita mengadakan apa aja? Hari ini ada beberapa teman-teman PAC, Badan Sayap, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda kami undang. Dan hari ini juga kita membagikan bendera merah putih, yaitu bertempat di Plaza Bandarjaya. Sebagai simbol kita memperingati tragedi 27 Juli ini. Harapan saya kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, kalau bisa jangan hanya kader PDI yang memperingati ini dan mengenang, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ikut memperingati cikal bakalnya reformasi ini. Nah, dengan adanya reformasi ini, kita bebas mengutarakan apa pendapat kita ke siapapun, kita bebas memilih calon-calon kepala daerah yang anak petani, anak nelayan, bahkan calon presiden kita tidak harus dari kalangan orang-orang hebat. Kesan saya terhadap kader PDI Perjuangan, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, PAC, ranting dan anak ranting, pada waktu datangnya setiap tahun tanggal 27 Juli ini harus kita memperingati sama-sama, karena ini momen yang bisa kita perjuangkan sampai tingkat pelosok. Rangkaian peringatan Kuda Tuli ini dilanjutkan dengan pembagian bendera merah putih kepada pengguna jalan dan warga masyarakat sekitar yang juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Nah, pemirsa tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berita Sepekan. Pemirsa, komplotan pembobolan toko kelontongan berhasil dibekuk polisi sektor Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Pelaku menduplikat kunci gudang milik korbannya dan mengeruk isinya dan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polres Lampung Selatan. Polisi akan menjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Para pelaku sindikat pembobol toko kelontongan di wilayah Tanjung Bintang akhirnya diringkus polisi. Pelaku yakni HB 43 tahun, AP, OS 24 tahun, warga Kecamatan Tanjung Sari. Sedangkan penadah barang curian yakni SA 41 tahun, merupakan warga Sukaraja, Lampung Timur. Dalam aksinya pelaku menduplikat kunci. Kemudian para komplotan ini menguras isi toko dan juga gudang. Sasaran utama adalah rokok. Sedikitnya 2 bal dan 34 dus rokok berhasil digasak. Hasil penyidikan, barang hasil curian dijual ke Lampung Timur. Selama menjalankan also, para pencuri mengaku telah mendapatkan hingga ratusan juta rupiah. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa rokok merek Restel, mesin cuci, lemari pakaian, dan uang tunai jutaan rupiah. Ya, ini kita kenakan pasal 363 KUH pidana untuk pasal press conference yang bisa kita lakukan pada sore hari ini. Yes, berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana surat. Sekalian, jadi peristiwa ini
Tadi di awal saya sampaikan barang bukti juga masih ada nih satu ya, uang 5 juta ya yang bisa diamankan. Ini modusnya simple ya, karena memang ada keterlibatan orang dalam dengan gembok yang gampang ditarik gitu ya, jadi akhirnya lepas dan dengan mudah para tersangka ini masuk. Perbuatan ini dilakukan berulang kali ya, satu TKP namun dilakukan beberapa kali ya dari para tersangka, sehingga dengan leluasa mereka mengambil barang di dalam gudang milik korban. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polres Lampung Selatan. Polisi akan menjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV mengabarkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, masyarakat pesisir Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan memiliki kebiasaan menangkap ikan dengan cara gotong royong. Tua, muda, bahu-membahu menarik jaring payang yang panjangnya hingga ratusan meter. Sementara itu, kaum wanita bertugas menjual hasil tangkapan. Beginilah cara menangkap ikan yang dilakukan warga desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Biasanya 2 hingga 3 orang bertugas menebar jaring payang ke tengah laut. Cara menangkap ikan ini harus dilakukan secara massal, sebab jaring payang yang ditebar panjangnya mencapai ratusan meter. Perlahan tapi pasti, warga terus mengayunkan tangan menarik jaring agar segera menepi ke pantai. Sementara nelayan lainnya bersiap-siap menunggu giliran berlabuh. Tangkapan ikan biasanya langsung diserahkan kepada kaum perempuan. Riuh suara ibu-ibu menunjukkan transaksi sudah dimulai. Berapapun hasilnya akan dibagi secara adil, baik untuk pemilik perahu, penarik payang, maupun ibu-ibu yang bertugas menjual ikan. Jaring payang, ditebar jaring, jadi dikelilingin jaring. Sudah lama tradisi ini di sini kayak nyangkatkan. Oh, udah lama, udah puluhan tahun, Pak. Dari kakek kita. Sebelum bapak kita lahir mungkin kakek kita udah 7 menurun. Menguntungkankah menangkap ikan dengan payang? Ya lumayan, sedikitnya membantu warga di sini. Pengangguran di sini seenggaknya kan bisa terbantu dengan dagang teri, bisa ngejaring teri gitu. Kalau sehari bisa dapat berapa kilo nih? Tergantung penghasilan, Pak. Kalau kadang ada setengah kintal dapat sekali tarik. Namun sejak dibangun water bridge, nelayan payang banyak mengalami kendala. Mereka harus ekstra hati-hati memijakan kaki di bebatuan yang licin. Perahu nelayan juga mudah rusak karena membentur batu keras. Bahkan warga menderita cedera berat akibat terpeleset di sini. Warga akan berusaha mempertahankan jaring payang sebagai warisan nenek moyang. Sebab selain ramah lingkungan, tradisi ini dapat memperkuat kerukunan warga dan menjadi daya tarik wisata. Harus kita perhatikan ya, seperti sarananya tempat berlabuh perahunya itu kan memprihatinkan lah, dan kita juga tahu kalau sering sekali ada kecelakaan yang diakibatkan dari bebatuan yang tidak disusun dengan rapi seperti. Memang pemerintah harus peduli ya, karena ini memang menjadi mata pencarian bagi warga di Waimuli sini, dan ya menurut saya mereka harus turun tangan ya, pemerintah harus peduli dan betul-betul harus memberikan tempat sarana dermaga yang layak. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Dari Kabupaten Pesisir Barat, selain terkenal dengan wisata pantai Batu Tihangnya, ternyata di Pekon, Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, juga menyimpan potensi wisata air terjun. Bagi pecinta wisata alam, air terjun Curug Perawan layak dikunjungi untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama teman serta keluarga. Selain terkenal dengan wisata pantai Batu Tihangnya, ternyata di Pekon, Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, juga menyimpan potensi wisata air terjun yang layak dikunjungi untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama teman dan juga keluarga.
Bagi pecinta wisata alam, air terjun Curug Perawan yang terletak di Pemangku 3 Karangjaya, Pekon Kota Karang ini ternyata lokasinya. Tidak berjauhan dengan wisata Pantai Batu Tihang, hanya berjarak sekitar 2 km dengan waktu tempuh 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 2. Anda akan sampai di lokasi air terjun Curug Perawan. Jika ditempuh dari pusat kota Krui menuju air terjun Curug Perawan, dibutuhkan waktu 1 jam perjalanan dengan melintasi jalan lintas Krui Bengkulu. Setibanya di lokasi air terjun, rasa lelah pengunjung langsung terobati. Sebab di sini wisatawan akan disuguhkan pemandangan air terjun nan indah dengan kondisi alam yang masih alami. Banyaknya pohon berukuran besar dengan akar yang menjuntai menjadi daya tarik tersendiri air terjun ini. Memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan 4 tingkatan ini. Selain bersuah foto untuk mengabadikan momen, di sini pengunjung juga bisa merasakan sensasi kesejukan air terjun dengan mandi langsung di bawah percikan air yang berasal dari pegunungan. Dengan keindahan alam yang masih alami, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di lokasi air terjun ini. Dari mana, Bang? Dari Bengkulu. Bang, tahu ada air terjun ini dari mana sih, Bang? Dari saudara, Bang. Kebetulan saudara tinggal di Kota Karang. Kebetulan emang kita hobi ke tempat-tempat wisata alam, ya salah satunya air terjun. Kata beliau, daerah sini ada air terjun yang namanya Curug Perawan. Nah, alhamdulillah, walaupun perjalanan agak lumayan menantang, jadi kita nyampe sini terbayarlah oleh apa suasana air terjun di sini. Suasananya masih alami, sejuk. Ya intinya kita cukup puas lah, Bang. Meski belum familiar dan baru dibuka beberapa minggu terakhir, wisata Curug Perawan ini rupanya sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal ataupun luar daerah. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Muzayin selaku pemilik lahan atau pengelola wisata air terjun Curug Perawan. Selain tidak dipungut biaya, kondisi air terjun yang bertingkat dengan curug atau sumur di dalamnya menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi air terjun Curug Perawan. Kita pemilik lahannya. Ya, saya pemilik lahan tanah di sini. Pak, sejauh ini sudah berapa banyak sih pengunjung yang datang sini? Ya, kurang lebih per harinya bisa 10 atau 15 orang. Karena baru. Mungkin dalam rangka setahun ini dikunjungi karena akses jalan juga baru buka. Sebelum ini kan jalan setapak. Sekarang udah bisa mobil atau motor. Rata-rata pengunjung dari sini dari mana saja sih, Bang? Ada yang dari Kota Krui, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Liwa, Danau Ranau, juga Kota Palembang. Di sini ini bisa apa sih yang bisa ditawarkan dari curug ini sendiri, Pak? Yang bisa ditawarkan dari sini, ya mungkin keindahannya, alamnya masih alami. Dan juga banyak itu pemandangan kayak kayu besar, batu-batu besar gitu. Akar merambat ya? Akar-akar yang merambat seperti ini. Iya, ini ada 4 tingkat. Yang tingkat pertamanya itu ya lebih tinggi, kurang lebih ya 12 meter. Tingkat keduanya itu 5 meter, ketiganya juga 5 meter, dan seterusnya mungkin sekitar 5 meteran. Sementara itu, Ridoni selaku Peratin Pekon Kota Karang mengatakan sedikitnya terdapat 4 spot wisata yang terkenal di Pekon setempat. Salah satunya ialah air terjun Curug Perawan. Untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada, pihak Pekon setempat ke depan akan terus gencar mempromosikan potensi wisatanya melalui media sosial ataupun publikasi. Selain itu, melihat potensi wisata alam yang dimiliki, pihak pemerintah Pekon Kota Karang akan mengupayakan pembangunan jalan ke lokasi air terjun Curug Perawan atau fasilitas pendukung lainnya. Ya. Kalau potensi di Pekon Kota Karang ini banyak.
Yang pertama ada Batu Tihang yang memang sudah diakui secara nasional ataupun internasional dan itu tercatat di data Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian yang kedua kita juga ada wisata Pemandiwe Pampang yang mana di sana setiap hari libur ataupun hari-hari besar ramai pengunjung yang mereka di sana mandi ataupun makan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita juga ada wisata karang pemancingan air laut. Tetapi untuk saat ini ya belum terekspos, belum kita gali. Kemudian yang terakhir kita juga punya potensi wisata yang sifatnya alam. Ya salah satunya adalah air terjun Curug Prawan yang letaknya di Pemangku 3 Karangjaya, lebih tepatnya di Atar Batu Lawang. Kalau kita dari jalan lintas barat ke sini lebih kurang 1 kilo, kalau dia kendaraan motor lebih kurang 10 menit nyampe. Untuk pengelolaan sampai saat ini sebetulnya belum ada dari pemerintahan Pekon atau desa, itu belum ada. Kita sebatas untuk saat ini kita mencoba mempublikasikan agar masyarakat, wisatawan bisa tahu bahwa di sini ada salah satu tempat wisata alam yang mungkin bisa mereka coba untuk dikunjungin. Tetapi ke depannya mudah-mudahan dari pemerintahan Pekon juga dibantu dari pemerintahan pusat atau kabupaten ini bisa dibantu untuk akses jalan terutama atau juga fasilitas-fasilitas lain yang mendukung tempat wisata ini. Dari pesisir barat, kontributor Davika TV, Agus Sanjaya, mengabarkan. Pemirsa tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berita Sepekan. Pemirsa, DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda kesepakatan bersama rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 pembicara tingkat 1. DPRD Lampung Tengah gelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang penyampaian nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Lampung Tengah. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Ketua dan Wakil DPRD Lampung Tengah, Forkopimda, Sekda Kap Lampung Tengah, para staf ahli bupati, para asisten, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dan dinas terkait. Penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan didasarkan pada perubahan RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk periode tahun anggaran yang tersisa, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Kiranya menjadi kita semua selalu mendapat kemenangan dari Kami mohon maaf apabila dalam mendapatkan daripada
Dengan apa Singapura mengajak saya muslimat juga maaf dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hormat pada teman-teman rekan-rekan di sini. Nota kesepakatan ini akan menjadi acuan dalam menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Pemirsa, masyarakat Pekon Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka belum pernah merasakan aliran listrik dari negara. Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga di desa setempat hanya mengandalkan turbin air sebagai sumber listrik rumah tangga. Di era modern saat ini, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang mendukung berbagai aspek kehidupan. Namun, masyarakat Pekon Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat, harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka belum pernah merasakan aliran listrik dari negara. Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga di desa setempat hanya mengandalkan turbin air sebagai sumber listrik rumah tangga. Sebelum Lampung Barat berdiri 32 tahun silam, Pekon yang berada paling utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Waikanan ini belum pernah mendapat distribusi listrik dari PLN. Kini, meski pembangkit listrik tenaga air mini yang dikelola oleh kelompok atau perorangan sangat membantu, namun ketergantungan pada debit air membuat tegangan listrik tidak selalu stabil. Pada musim hujan, ketika debit air meningkat, tegangan listrik yang dihasilkan bisa berlebihan. Hal ini menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan barang-barang elektronik di rumah, seperti televisi dan juga kulkas. Sebaliknya, bila musim kemarau tiba, debit air menurun, sehingga membuat tegangan listrik yang dihasilkan hanya cukup untuk kebutuhan penerangan saja. Kondisi ini tentu jauh dari kata layak. Program Indonesia Terang yang digagas Presiden Jokowi belum dirasakan oleh warga Batu Api. Untuk sekedar melakukan aktivitas yang memerlukan penerangan, mereka harus menunggu debit air sungai normal. Lebih miris lagi, jika alam tidak bersahabat, mesin turbin kerap kali hancur diterjang banjir. Ya di sini tahun 69. Nah, mulai ini punya turbin ini tahun 90-an sampai sekarang. Harapan Bapak itu kalau bisa ada PLN, kita agak mendingan keringanan, ada keringanan. Kalau masuk PLN kan kita ringan, masak-masak sambil. Listrik ini kepake untuk apa aja, Mbak? Untuk lampu aja sama TV-TV. Udah. Kalau untuk masang Magicom itu kadang-kadang nggak matang. Di Pekon Batu Api terdapat 126 turbin yang dikelola secara personal maupun bersama-sama. Dari 338 kepala keluarga, hanya satu warga yang sudah memasang listrik PLN secara mandiri dengan cara membeli kabel jaringan sepanjang 3,5 km. Upaya kelompok masyarakat dan aparatur desa yang meminta jaringan PLN masuk sudah sering dilakukan. Namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak terkait. Warga hanya bisa berharap pemerintah daerah, provinsi maupun pusat mau membantu melepaskan mereka dari keterbelakangan yang telah dialami selama puluhan tahun ini. Untuk Pekon Batu Api ini sendiri, alhamdulillah kalau listrik PLN belum ada. Cuman kalau syukurnya itu masih bisa digantikan sama listrik dari turbin. Jadi kita masyarakat berinisiatif dari mulai tahun 1995 sampai sekarang ini masih bertahan pakai listrik turbin. Dan di Batu Api ini dari 338 kakak itu barusan satu kakak yang menggunakan listrik PLN. Itu pun dia secara mandiri.
dia membeli jalur sendiri yang panjangnya itu mungkin lebih dari 3,5 kilo itu untuk beli itu, karena berada di perbatasan Pekon Basunan. Untuk perawatannya, setahu kami ya lebih mahalan kita menggunakan turbin, karena resikonya pun besar kalau kita masih menggunakan turbin ini. Dandan turbin, dandan bendungan, terus siring-siringnya itu menggunakan biaya yang cukup lumayan gitu, nggak sedikit biaya yang kita keluarkan. Belum kalau kita ada musibah banjir, turbin hilang, sama peralon-peralonnya hilang semua, nah itu double biayanya. Untuk masyarakat kita sendiri sebenarnya sudah sangat-sangat mengharapkan dari pihak pemerintah itu untuk segera membuat jalur PLN untuk arah Pekon kita. Dari Pekon pun sudah dari 2020 kemarin kita sudah menyampaikan aspirasi kita, baik itu lewat musrenbang, baik itu lewat proposal, kita sudah mengajukan, sudah sering kali dari 2020 sampai sekarang kita sudah sering mengajukan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jadi kami masyarakat Pekon Batuap itu sangat-sangat berharap dari pemerintah agar lebih diperhatikan lagi untuk pekon terpencil seperti pekon kita. Keadaan ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan dan perhatian serius dari pemerintah untuk memberikan akses listrik yang layak bagi seluruh masyarakat di Pekon tersebut. Dengan begitu, mereka tidak lagi harus bergantung pada alam dan dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi seperti masyarakat di daerah lainnya. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung mengabarkan. Demikianlah pemirsa informasi yang tersaji pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi lainnya di pekan berikutnya. Hanya di Davika TV. Saya Abiwan Suwardi pamit undur diri dan sampai jumpa.